ajar di tempat yang bersangkutan. Padahal yang lulus, maaf katanya ada rasa egonya sedikit, saya nih honorer di sekolah negeri. Yang lulus tes passing grade dan juga penempatannya adalah orang yang tidak berada penempatannya itu di negeri swasta. 5 menit. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri beserta seluruh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati. Pertama, untuk menghemat waktu, saya menggarisbawahi apa-apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan beserta anggota. Cuman ada beberapa hal yang perlu saya mendapatkan penekanan dan perlu juga penegasan dari Pak Menteri terhadap apa yang saya sampaikan ini. Saya langsung saja masuk ketika kami kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Kebetulan pimpinan meminta saya sebagai ketua tim. Pada hari kunjungan kerja itu, lebih dari 3.000 para non-ASN yang sudah lulus passing grade tapi belum mendapatkan penempatan. Mereka demo, Pak. Ada sekitar 3 hari demonya. Tetapi ketika kami datang, tidak ada kesan demo itu karena dibungkus sedemikian rupa, ada semacam ketakutan dari Pemda Provinsi Sumatera Barat riak yang terjadi itu. Apa yang dikeluhkan oleh para non-ASN yang sudah lulus passing grade tapi belum mendapatkan penempatan, bagaimana statusnya? Karena Pak Gubernur juga apakah tidak punya kompetensi atau tidak mampu memberikan jawaban. Ini kasus di Sumatera Barat, Pak. Oke, Pak. Jadi sehingga saya terpaksa roadshow ke seluruh kabupaten kota karena dia punya organisasi juga, Pak. Dan ini akan saya sampaikan ketika saya RDP Komisi 2 dengan Pak Menteri Menpan RB. Ini janji saya, Pak. Apa yang dipertanyakan adalah pertama status tadi. Kemudian dari sekian banyak yang lulus tadi, lebih dari 3.000-an, hanya ratusan yang lulus. Yang lulus ini lalu menempati karena guru mata ajar di tempat yang bersangkutan. Padahal yang lulus, maaf katanya ada rasa egonya sedikit, saya nih honorer di sekolah negeri. Yang lulus tes passing grade dan juga penempatannya adalah orang yang tidak berada penempatannya itu di negeri swasta. Terkesan orang yang baru lulus dan mendapatkan penempatan itu dicaplok ya, Pak Menteri ya. Saya ingin tegaskan ini supaya ini saya rekam juga nih, Pak. Di samping ini saya juga rekam, saya kirim. Supaya janji saya itu tidak mungkir. Yang ingin saya sampaikan adalah pertama, apakah ada pembedaan kelulusan orang yang mengabdi di pemerintahan dengan non-pemerintahan? Kemudian bagaimana pula kepastian hukum dari orang-orang yang sudah mengabdi sebagai guru itu? Apalagi bagaimanapun Pak, prestise sebagai guru di negeri tentu berbeda dengan guru di
bukan negeri atau swasta. Ini keluhannya yang disampaikan. Oleh karena itu, mohon penjelasan Bapak tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah, ini kasus di 50 kota, yaitu di Dinas Perhubungan, Pak. Dan kasus ini tidak hanya di 50 kota dan hampir seluruh Dinas Perhubungan kabupaten kota di Indonesia. Kasusnya apa? Kasusnya adalah dia bekerja sudah lebih, ada yang 15 tahun, 20 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya. Dan berharap untuk menjadi ASN, apakah P3K paruh waktu, full waktu dan lain sebagainya. Cuman, nah ini Pak yang jadi masalah. Ketika dia tes, ini nomenklatur yang salah dibuat. Dinas Perhubungan itu tidak mengatur. Ya, pengaturan apa namanya? Pengaturan yang dibuat itu adalah penertiban jalan. Kalau yang menertibkan adalah polisi, bukan haknya perhubungan katanya. Kesalahan menginput data ini karena disebut adalah penertiban lalu lintas, harusnya adalah sebagai Dinas Perhubungan itu adalah pengaturan lalu lintas, sehingga menjadi korban itu kawan-kawan yang ikut tes lebih dari 70 orang. Dan kasus ini bukan hanya di 50 kota, Pak. Hampir seluruh kabupaten kota karena salah input. Yang ingin dia sampaikan adalah bagaimana persoalan kami ini, Pak. Apa jalan keluar? Kami secara terus-menerus sebagai honorer dan tidak pernah putus. Dan yang bekerja itu ada yang lebih dari 20 tahun. Kemudian menegaskan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, Pak. Bahwa tadi dikatakan bahwa orang yang sudah bekerja 5 tahun ke atas, yang honorer, dulu Pak Bima mengatakan kenapa harus ada tes? Karena aturan yang membuat memang begitu. Kenapa tidak dilakukan regulasi terhadap persoalan itu dalam rangka apa? Mempermudah, mempercepat penyelesaian terhadap non-ASN yang sangat merindukan agar dia menjadi non-ASN. Oleh karena itu, penegasan saya adalah kenapa tidak, jangan diperadukan. Kemarin saya di Jogja, Pak, jangan diperadukan orang-orang yang bekerja 10 tahun, 20 tahun dan lain sebagainya dengan orang yang baru tamat. Tidak bakalan mungkin. Oleh karena itu harus ada leg spesialis yang diberikan. Terakhir, Ketua. Ya. Terakhir adalah Udah kayaknya. sudah tuntas. Terakhir adalah Ketua. Terakhirnya ini adalah, saya sering juga sebutkan di sini Ketua, Pak Menteri, tadi juga disebut oleh kawan-kawan, akibat masalah politisasi, masalah kebijakan Pemda Kabupaten Kota, ada yang disebut oleh Pak Aminur Rahman tadi. Yang kedua, korban juga dari akibat kebijakan dari Pemda yang bersangkutan. Dia ketika Pak Menteri baru diangkat jadi menteri, itu belum ada kebijakan surat edaran. Lalu ada surat edaran, saya sangat setuju, saya katakan ketika itu dalam rangka melakukan pemetaan berapa sebetulnya non-ASN ini. Perlu, penting. Tetapi ada korban-korban daripada kebijakan yang diambil oleh Pemda Kabupaten Kota. Orang diberhentikan sebelum kebijakan Pak Menteri datang. Padahal dia bekerja sudah lebih 15-20
bagaimana solusi dan apa yang harus kita lakukan untuk memberikan jawaban terhadap mereka-mereka itu. Dan itu sangat banyak kejadian-kejadian itu di seluruh kabupaten kota, tidak hanya di Sumatera Barat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijawab secara tegas oleh Pak Menteri, sehingga jawaban Pak Menteri menjadi jiwa para mereka yang saya perjuangkan ini menjadi tenang dan menjadi harapan untuk menjadi ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Rosi, apa yang terakhir disampaikan oleh Pak Gaus dan semua sama tadi, hampir semua teman-teman menyampaikan bahwa kalaupun kita bisa menyelesaikan yang 2,3 juta ini, itu belum menyelesaikan secara keseluruhan masalah tenaga honorer. Itu pencatatannya. Dari awal saya udah bilang, Saudara Menteri, kalaupun nanti kita bisa menyelesaikan 2,3 ini, masih ada PR berikutnya ya, yang harus kita pikirkan bagaimana mencari solusi mereka. Memang betul, kalau yang 2,3 juta ini kita buka-buka terus, ya nggak selesai-selesai. Tapi bukan artinya ini penyelesaian akhir terhadap masalah tenaga honorer. Masih ada lagi yang lain, termasuk tenaga kesukarela, ada macam-macam itu. Nanti kita ulangi juga dalam kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, Saudara Menteri dan Kepala BKN tadi sudah sama-sama mendengar banyak sekali ya. Mungkin bisa dijawab dengan tepat dan cepat. Ada yang membayar 50, aturan sudah kita buat, tapi peluang selalu ada di balik aturan yang kita buat. Tadi sampaikan oleh Pak Ketua, kasus bayar 50 juta itu saya waktu jadi kepala daerah juga tahu belakangan saya itu. Bahwa zaman itu juga jadi oknum ini memang luar biasa. Dan tentu saya tadi prihatin mendalam dengan kejadian ini. Tentu ini mesti kita lakukan langkah-langkah bersama Pak Ketua. Tadi saya sudah berbisik dengan Pak Kepala BKN, jika memang yang Bapak laporkan itu betul, NIP-nya bisa kita tarik. Bisa kita tarik. Sungguh pun mereka sekarang sudah diterima. Jika memang yang Bapak sampaikan tadi benar, sehingga dengan demikian ini jadi efek jerah. Yang kedua, tadi kalau kami lihat hampir masalahnya ini di guru. Hampir di banyak tempat ini problemnya guru, termasuk di tempat Bapak. Izin Pak Ketua, sebenarnya mungkin nanti Bapak bisa undang juga ketika raker ini dengan Dignas. Karena SKTT memang atas persetujuan Menpan RB, tetapi yang terkait dengan instansi pembina itu persetujuannya di Dignas. Termasuk SKTT pendidikan tadi bukan di kami, tapi di Mendikbud. Hampir tadi masalah yang berkembang 90% ini di Dikbud masalahnya. Saya langsung berbisik tadi, cek coba BK Kanrek terkait dengan pegawai PU, dan betul jika ada pegawai asuransi tadi diterima, mestinya tidak bisa kalau tidak ada dapodik. Kalau tidak ada dapodik, dia tidak bisa diterima, kecuali dia ada dapodik di dalam pengajaran. Jadi nanti ini perlu dengan Dikbud, Pak Kepala BKN cek nama-nama termasuk di dapil tadi, jika perlu cabut nicknya menurut saya. Karena itu satu-satunya salah satu adalah untuk mewujudkan keadilan buat mereka. Kami sejak awal telah membuat aturan, ternyata banyak aturan itu dibaliknya, kemudian disiasati seperti ini. Oleh karena itu Pak Ketua, kami nanti mohon data dari Pak Ketua, termasuk Pak Junimat, tadi berkali-kali soal SKTT. Soal SKTT ini kami sudah rapatkan Bapak sekalian, kami tidak adakan rekomendasi jika tidak terkait dengan kemampuan teknis, misalnya guru renang. Guru renang itu perlu SKTT renang Pak Bapak sekalian. Jangan sampai guru renang tapi nggak bisa renang. Itu yang kemarin kami contohkan di yang kemarin. Begitu juga guru tentang keamanan, tentang pelatih silat. Jangan sampai nilainya bagus nggak bisa silat. Itulah SKTT-nya. Penjaga tahanan yang kami contohkan, jangan sampai penjaga tahanan nilai tesnya bagus nggak bisa silat, berarti nggak bisa jaga keamanan. Khusus terkait dengan guru, izin Pak Ketua, nanti ini kami juga akan segera koordinasi karena ini adalah di Dikbud, termasuk dapodik dan lain-lain. Makanya menjadi aneh, nanti tolong Pak Kepala nanti bisa disampaikan. Nah, terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi, tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima.
Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah. Mohon Pak Ketua bisa hadir, menyampaikan di forum itu besok siang. Ya, para sekjen, para kepala daerah hadir. Besok Bapak silahkan, Bapak warning ini kan Bapak sampaikan ke para kepala, minimal sekda besok datang. Akan dihadiri oleh 1.300-an orang. Bapak sampaikan lagi. Kami sudah sampaikan, nggak bosan-bosannya Pak. Tapi nggak di daerah ini memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak, saya minta Kanrek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Nanti sudah turun ya, nanti langsung dilaporkan habis ini. Saya sedih tadi Pak, wah saya kayak mau nangis saya nih. Bukan, saya bayangkan, iya memang betul kejadian, ada orang jual sawahnya karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer, padahal honorer nggak seberapa, itu betul itu. Nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng, kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai, harapan saya kita koordinasi dengan Diknas untuk dicabut, saya kira tadi. Nah soal BPKP nanti akan kita tingkatkan lagi, yang PU dan seterusnya, terima kasih Bapak Ibu udah menyampaikan kasus per kasus banyak, tapi izin Pak Ketua, 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama, termasuk NIP. Kalau memang NIP ini perlu segera diberikan, segera kita keluarkan, kira-kira gitu, supaya menghol pencaloan tadi. Ya, kira-kira gitu ya. Mungkin gitu ya, Pak Anu. Nah, nanti dengan BKN kita koordinasi soal NIP nanti itu perlu waktu dan waktu tergantung kemampuan keuangan daerah. Kira-kira gitu ya. Nah, Bapak sekalian, kita sudah minta SPTJM di kepala daerah, tetapi memang di daerah ini variatif sekali responnya dan seterusnya. Kemarin soal formasi, tadi baru kami rapatkan, kita harus jemput bola Pak nanya. Daerah ini nggak ngusulkan. Bayangkan, kita sudah minta Pak Ketua, tadi sampai, kenapa ini ada kosong? Saya bilang tadi, kenapa bisa kosong formasi? Saya minta ditelepon lagi, saya bilang tadi. Yang kosong ditanya lagi ke sekdanya sama kepala daerahnya. Mereka kosong Pak, nggak mau ngajukan. Ada berapa daerah tadi ya? 14 daerah formasi kosong. Saya minta dijemput bola lagi, ditelepon. Teman-teman yang malah dimarahin sama mereka, sama daerah itu. Oleh karena itu nanti izin Pak Ketua bisa datang besok, Bapak sampaikan ini komitmen Komisi 2 dan kita untuk menyelesaikan, jangan diselip-selipin lagi. Karena aturannya udah jelas, mereka nggak bisa nyelipin. Tanpa ada di database BKN pasti mereka nggak bisa selip. Berarti permainan ada di tingkat daerah. Nah gimana caranya permainan tidak ada? Mari Bapak cari rumus kami. Kadang permainan lebih tinggi dibanding aturan yang bikin aturan ini. Ya, baik Pak sekalian, Pak Samsur Rizal tadi juga sama soal Satpol PP ini sudah kami urai dengan Kemendagri. Insya Allah sudah ada solusi. Cuma ini karena tidak sabar, sepertinya muncul terus. Soal nanti saya minta Pak Abah menjelaskan soal ini ya. Formasi tadi soal Bapak tadi sudah diselesaikan. Saya minta dijawab tadi. Sudah selesai tapi formasinya belum keluar. Pasti di guru rata-rata Pak. Ya di guru. Nanti BKN kami minta selesaikan. Dari Pak Ongku juga sama, saya kira masalah pegawai koperasi dan seterusnya SKTT. Kalau dia tidak punya dapodik mestinya tidak bisa Pak Ongku. Ini menarik menurut kami di Sumatera Utara ini tidak ada dapodik. Kalau betul mereka tidak ada dapodik mestinya tidak bisa diangkat jadi guru. Nanti kami akan minta penjelasan dari dari BKN. Ini rata-rata di Sumut tadi termasuk NIP dan seterusnya. Data kami setuju Pak, data ini kita berbagi soal TNI Polri. Jadi ini kami sedang urai Pak untuk terkait dengan resiprokalnya, maka di RPP-nya nanti akan kami tuntaskan. Terkait dengan Pak Mardhani Alisera, ya tadi ada masalah tadi soal jabatan apa tadi? Yang di Bekasi, analisis kebijakan. Analisis kebijakan ini memang harus ada kemampuan teknis. Tapi kalau memang kemampuan teknis harus dihapus, ini kan sudah 2 kali muncul di rapat bersama Komisi 2. Ya, kalau memang ini sudah dihitung Bapak sekalian, tidak perlu surat kemampuan teknis dan nanti akan menghilangkan kemampuan teknis, ya perlu kita bahas bersama Pak Ketua. Di forum ini tentu harus dihitung. Kami tidak ada kepentingan yang lain kecuali menjaga kualitas dari mereka yang diterima. Kemudian terkait dengan sama SKTT tadi Pak Mardhani Alisera, kemudian ya ini setiap daerah punya interpretasi yang kadang
di luar aturan yang sudah kita buat. Progres THK 2 ini mestinya sudah jadi prioritas kita. Jadi nanti Pak Amin THK 2 pasti masuk ini, tidak mungkin tidak. Jadi kadang penerjemah di lapangan ini, kadang memainkan tafsir sehingga untuk mengeruk keuntungan. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman, seluruh THK 2 pasti kita selesaikan di 2024. Begitu juga yang masuk database. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby, karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIP. Tinggal apakah paruh waktu atau penuh waktu, kira-kira gitu. Di luar data BKN tadi masih menjadi PR yang nanti akan kita selesaikan bersama. Kami silakan Pak BKN untuk menyampaikan hal teknis tadi. Terima kasih Pak Menteri. Mohon izin Pak Pimpinan, ada beberapa yang perlu kami tambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Junimat tadi. Jadi untuk kasus Madinah dan 5 kabupaten kota di Sumatera Utara, Pak Pimpinan, itu sebetulnya sudah kita tindaklanjuti. Jadi kita sudah koordinasi dengan Polda Sumatera Utara, sudah ditetapkan tersangkanya, kepala dinas dan pejabat yang terkait. Bahkan PKN pernah menerima surat dari pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara agar mereka yang kemarin diloluskan karena SKT itu memang nilainya 30% itu dibatalkan. Tapi sampai sekarang kabupaten tersebut tidak membatalkan, maka kami mengambil tindakan mereka tidak kita tetapkan nomor NIP-nya dulu, kita hold karena ini belum selesai. Yang lainnya tetap jalan. Ini dari sebagai bentuk pertanggungjawaban agar tidak menjadi kegaduhan. Sementara mereka sebetulnya kalau dilihat dari nilainya itu sebelum ada SKTT itu memang di bawah dari mereka yang seharusnya lolos karena mungkin SKTT-nya tidak bagus. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan kebocoran soal, kami sampai saat ini belum menerima pengaduan Pak Pimpinan, karena soal itu sebetulnya sudah dieksekusi oleh BSSN. Jadi kami membuat bagaimana caranya supaya soal itu betul-betul aman, dan pada saat itu dilakukan seleksi, itu betul-betul hanya dari pihak-pihak BSSN dan pembuat soal yang tahu, yaitu konsorsium dari perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga, sewa laptop. Memang kita sewa laptop, tidak mungkin kita mempunyai laptop tersendiri yang jumlahnya di beberapa titik lokasi sampai ribuan itu, maka kita sewa. Tapi pada prinsipnya kita akan memformat ulang. Jadi tidak yang dikhawatirkan tadi kalau misalnya soalnya itu jadi bocor karena sewa laptop, kita sudah format ulang. Sehingga harapannya memang tidak akan ada lagi laptop-laptop itu yang mungkin sudah dimasukkan soal-soal atau yang ada upaya-upaya yang tidak benar dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sudah kita lakukan uji forensiknya, sehingga insya Allah laptop yang kita sewa itu aman. Kemudian yang keempat, kaitannya dengan joki, memang selama ini masih ada upaya-upaya yang dilakukan untuk perjokian ini. Tapi karena kita sudah menggunakan face recognition, 2 kali kita gunakan ketika masuk dan ketika akan mulai tes, maka joki itu alhamdulillah bisa tertangkap. Nah, sehingga kalau misalnya tadi ada kembar 2, itu by system sebetulnya bisa kita tangkap, karena kembar pun mesti ada bedanya. Ya, ada bedanya. Jadi ini kita mengandalkan sistem yang sudah kita bangun selama ini dan alhamdulillahnya memang bisa berjalan secara objektif. Nah, kaitannya dengan verifikasi validasi, kami laporkan Bapak Pimpinan, sebetulnya kita sudah melakukan verval berdasarkan dari surat edaran Menteri Pan-RB tahun 2022 bersama-sama dengan BPKP. Ada pembagian tugas kalau BPKP itu berkaitan dengan kriteria berupa bukti pembayaran nominal gaji yang benar dan sah yang bersumber dari APBN atau APBD, termasuk yang dibayar dari dana BOS dan dana yang bersumber dari pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Daerah. Ini yang menjadi fokus dari BPKP. Sementara untuk BKN, verval yang dilakukan itu ada 6 poin. Yang pertama SPTJM, kemudian yang kedua SK pengangkatannya sebagai tenaga kontrak atau non-ASN, kemudian kita lihat masa kerjanya, apakah sudah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021,
kemudian usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Kemudian kita lihat juga pendidikannya yang dibuktikan dengan ijazah, dan yang terakhir adalah jabatan-jabatan yang sesuai dengan SE Menpan. Jadi ini kita lakukan Bapak Pimpinan, dan kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman di BPKP. Sehingga forval ini harapannya nanti untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu betul-betul memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K. Kemudian tadi kalau misalnya ada rumor yang mengatakan BKN meminta kuota, insya Allah sampai saat ini nggak ada Bapak Pimpinan. Jadi mohon maaf, kami sering mencontohkan pimpinan BKN pun anaknya juga tidak lulus. Sehingga ini bisa terbukti bahwa tidak ada jatah dari BKN untuk memperoleh kuota pengangkatan sebagai calon aparatur sipil negara. Jadi ini tambahan kami, mungkin izinkan Bapak Pimpinan untuk kaitannya dengan mereka yang sudah lulus passing grade tetapi belum dapat diangkat menjadi PNS. Pertanyaan dengan Pak Agus itu mohon Pak Deputi Sinka atau Pak Deputi Mutasi, kami persilakan.